Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Indonesia memiliki keberagaman adat istiadat, makanan, permainan tradisional, lagu, tarian, serta lainnya. Kita perlu mensyukuri karena dapat menikmatinya, termasuk juga makanan tradisional Indonesia. Makanan tradisional Indonesia membutuhkan waktu dalam pengolahannya. Pembuatannya pun harus ahli membuatnya. Nah, sekarang adik-adik akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Betawi. Dodol Betawi ini adalah makanan tradisional Betawi. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salma adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8 sampai 12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salma selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salma ingin rejeki yang diperoleh dari dodol Betawi tidak dirasakan sendiri. Mak Salma juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salma ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Nah, sekarang apa ya kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukung di tiap-tiap paragraf? Masih ingat kan cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yuk kita praktikkan dari paragraf pertama. Pertama, kita urai dulu paragraf menjadi kalimat per kalimat. Setelah kita urai kalimat per kalimatnya, kita lihat mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Bagaimana cara melihatnya ya? Yuk kita lihat kalimat pertama dan kedua dulu ya adik-adik. Oke adik-adik, di sini saya sajikan paragraf pertama yang sudah saya urai menjadi 6 kalimat. Di sini kalimat pertama, sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Jadi kota Jakarta ini akan berulang tahun ya. Di sini yang kalimat kedua dijelaskan seperti tahun-tahun sebelumnya Mak Salma menerima banyak pesanan. Jadi karena kota Jakarta ulang tahun, Mak Salma menerima banyak pesanan. Jadi adik-adik, kalimat yang kedua ini mendukung atau menjelaskan kalimat yang pertama. Apa pesanannya? Ya, pesanannya yaitu pembuat dodol tradisional Betawi. Jadi, kalimat ketiga ini dijelaskan kalau Mak Salma ini membuat dodol tradisional Betawi. Kenapa kok bisa membuat dodol tradisional Betawi? Dijelaskan lagi yang keempat, yaitu karena ada ulang tahun kota Jakarta atau untuk menyambut ulang tahun kota Jakarta. Banyak pertokoan yang mengadakan festival Betawi. Jadi ini masih menjelaskan ulang tahun adik-adik. Kemudian makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Ini masih menjelaskan tentang ulang tahun Jakarta. Apa makanannya? Tentunya dijelaskan di kalimat nomor 6 adik-adik, yaitu kerak telur, bir peletok,
dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Jadi dari ini saja kita sudah ketahui bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Sedangkan kalimat kedua sampai kalimat keenam ini merupakan gagasan pendukung. Oke adik-adik, kita lanjut ke paragraf kedua. Kita lihat dulu kalimat pertamanya. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Ini seminggu yang lalu ya, Mak Salma ini bekerja keras. Nah, kenapa kok bisa bekerja keras? Oh, ternyata sudah dijelaskan di kalimat keduanya. Mak Salma bekerja keras untuk membuat adonan dodol, yaitu dengan beberapa ibu tetangganya. Dan kemudian dijelaskan lagi di kalimat ketiga. Apa komposisi adonan dodol? Yaitu ada ketan, ada gula merah, ada gula pasir, santan yang dicampur menjadi satu. Bagaimana cara membuat dodol? Bahan-bahannya itu bagaimana? Nah, dijelaskan di kalimat keempat. Kalau membuat dodol Betawi itu membutuhkan kerjasama adik-adik. Dan juga dijelaskan kerjasamanya itu semua orang. Jadi perempuan dan laki-laki terlibat dalam pembuatannya. Ya, kemudian yang keenam ini juga masih menjelaskan tentang pembuatan dodol, yaitu ada menyiapkan bahan, memarut kelapa dan menumbuk beras ketan. Maaf ya, menumbuk beras ketan. Kemudian kalimat yang ketujuh, kemudian setelah menumbuk beras ketan, adonan itu dituang di kawah lalu diaduk hingga kental. Ini masih mendukung proses pembuatan adonan dodol. Setelah itu baru diaduk selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang masih menjelaskan tentang pembuatan adonan dodol, di mana pembuatan adonan dodol membuat Mak Salma bekerja keras ya. Oke, dari kalimat tersebut ini sudah kita ketahui kalau gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Sudah sejak seminggu yang lalu Mak Salma bekerja keras. Sedangkan kalimat yang kedua sampai kalimat yang ke-10 merupakan gagasan pendukung. Sudah paham kan adik-adik? Nah, kalau sudah paham, ayo adik-adik berlatih ya. Kita lanjutkan pada paragraf ketiganya. Oke, selamat berlatih.